ada info penting di tanggal 15 Januari. Nah, apakah info ini berhubungan dengan penyebab saldo nol ataupun merupakan solusi dari penyebab bantuan yang masih kosong atau bantuannya belum cair? Nah, tetap simak terus video ini sampai akhir sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan informasi ini dengan baik dan benar. WaveMile. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, dan Om Swastiastu. Halo Sobat Sosial, apa kabarnya hari ini? Saya berharap tentunya sangat luar biasa dan selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Nah, sahabat sosial, di video kali ini seperti dalam judul di atas bahwa ada info penting terkait tanggal 15 Januari dan tentunya KPM PKH dan juga KPM BPNT harus mengetahui informasi ini dan wajib mengetahui informasi ini. Nah, sebelum saya melanjutkan informasi ini, bagi yang baru bergabung di channel Budi Sometimes, mohon dukungan untuk menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya sehingga Sobat Sosial bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel Budi Sometimes. Dan juga jika misalnya video ini bermanfaat, silakan untuk diklik like dan dibagikan ke media sosial yang lain sehingga Sobat Sosial yang lain juga bisa mendapatkan informasi ini dari channel Budi Sometimes. Nah, saya akan melanjutkan informasi ini ya. Nah, Sobat Sosial, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pencairan dana PKH dan juga BPNT telah dicairkan di tahap 1 dan ada banyak KPM ya yang bermasalah terkait masalah saldo nol atau dana PKH-nya dan juga dana BPNT-nya itu sampai saat ini itu belum dicairkan atau kosong alias song ya. Jadi Sobat Sosial, bahwa seperti pada video sebelumnya saya juga sudah memberikan informasi terkait penyebab saldo nol dan juga sudah saya berikan informasi terkait kemarin saya turun di lapangan untuk mensosialisasikan terkait penyebab dari saldo nol. Nah, saya akan tegaskan kembali bahwa ada beberapa KPM PKH dan juga BPNT yang ternyata itu datanya tidak valid ya, artinya tidak sepadan dengan data DTKS dan juga data Dukcapil. Nah, ada banyak juga data-data KPM PKH dan juga KPM BPNT itu yang nicknya anomali ya atau tidak valid. Nah, saya akan memberikan contoh terkait data-data yang bermasalah ya. Saya mengambil contoh di beberapa KPM saya yang juga ada beberapa KPM itu yang dananya itu belum bisa dicairkan. Nah, yang pertama bahwa contoh ada satu keluarga yang misalnya data KTP dan juga data kartu keluarganya itu tidak valid. Itu diakibatkan karena ada perbedaan huruf ya. Misalnya atas nama Alex Bente misalnya ya. Alex Bente ya, di kartu keluarga menggunakan huruf I untuk tulisan Bente, akan tetapi di KTP itu menggunakan huruf Y. Nah, ini yang dibilang datanya itu tidak valid ya atau tidak sepadan. Begitu juga ada yang kasus satu keluarga punya KTP, punya kartu keluarga, dia hanya berbeda di tanda baca ya. Dia menggunakan titik di akhir, akan tetapi di kartu keluarga itu tidak menggunakan titik di akhirnya. Nah, juga misalnya
ketika ada perubahan data di lapangan, misalnya dalam satu keluarga ada anak yang sudah menikah misalnya ya, dia sudah menikah, lantas setelah menikah dia memperbaharui kartu keluarganya, dan setelah diperbaharui kartu keluarga yang dimiliki oleh anak itu sendiri dan kartu keluarga yang dimiliki oleh orang tuanya juga masih ada tercantum nama anaknya, sehingga seharusnya ketika sudah ada perubahan data orang tua juga harus dimutakhirkan. Jadi harus dihilangkan data anak yang sudah menikah sehingga tidak menjadi data ganda ya. Jadi di kartu keluarga orang tuanya ada, di kartu keluarga yang baru juga anaknya ada. Nah, ini juga salah satu yang membuat bantuan PKH dan BPNT-nya itu juga tidak cair. Nah, juga ada data yang tidak sepadan dengan data Dukcapil ya. Misalnya seperti ini, ada satu keluarga yang melakukan pemutahiran data atau merubah data di Dukcapil secara sendiri, karena biasanya perubahan data itu dilakukan oleh pihak desa, akan tetapi ada juga yang langsung secara sendiri menuju ke Capil ya. Sesampai di sana dan setelah selesai melakukan pembaharuan data yang dibawa ini itu tidak diberikan kepada petugas yang ada di desa ya, dalam hal ini operator 6NG atau operator DTKS, sehingga data yang dipakai di desa ya itu masih menggunakan data lama, sehingga keluarga tersebut akhirnya datanya itu tidak sepadan dengan di Dukcapil. Seharusnya ketika memperbaiki data sendiri di Dukcapil, fotokopinya itu harus langsung dilaporkan kepada pihak desa sehingga bisa dipadankan dengan data DTKS yang akan diinput atau dimutakhirkan di dalam sistem 6NG ya. Nah, itulah yang menjadi penyebab data yang tidak valid sehingga dana bantuannya itu tidak cair. Nah, bagaimana solusinya? Tentunya harus ada kerjasama antara KPM ya, operator juga dan pendamping untuk segera melakukan pemutakhiran data ya terkait data-data yang tidak valid. Nah, data yang tidak valid ini harus dilakukan sebelum tanggal 15 Januari ya, pada besoknya nanti. Jadi buat KPM PKH sebaiknya segera lakukan pemutakhiran data dan segera untuk menghubungi pendamping PKH-nya masing-masing dan mencari tahu data apa yang tidak valid ya yang dimiliki oleh keluarga yang dana BPNT dan dana PKH-nya itu belum cair. Dan segera lakukan ini sebelum tanggal 15 Januari sehingga pada tahap selanjutnya semoga dana KPM, PKH dan BPNT itu juga sudah bisa dicairkan. Dan yang paling utama adalah data KPM itu harus valid dan harus sepadan dengan data Dukcapil dan juga di dalam data DTKS. Nah, saya kira ini informasi penting yang bisa saya berikan kepada sobat sosial semuanya. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan edukasi buat sobat sosial semuanya. Terima kasih dan salam PKH.